Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang selalu saya muliakan seluruh keluarga besar kajian Ahad pagi di Masjid Al-Hidayah, yang selalu dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita hingga saat ini masih diberi oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan yang positif. Bentuknya adalah bersilaturahmi sambil mengaji bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan mengkaji tentang keutamaan bulan Muharram. Karena kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah adalah bulan Muharram. Muharram itu dalam bahasa Arabnya pakai alif lam, al-Muharram. Kalau tidak ada alif lam, orang Arab bacanya mahram. Mahram itu muhrim. Jadi kalau ada tulisan mim mim tanpa alif lam bacanya mahram. Kalau ada alif lam pakai al-Muharram untuk membedakan antara keduanya. Nah, Al-Muharram itu yang biasa kita sebut Muharram, bulan pertama untuk kalender Hijriah. Jadi kalender Hijriah ini yang disusun pada masa sahabat Umar bin Khattab diawali dengan bulan Muharram. Yang sebelum zaman Umar bin Khattab kalender Hijriah belum ditetapkan. Jadi kalender Hijriah itu disusun pada masa Khalifah Umar bin Khattab, tetapi diawali tahunnya semenjak Nabi melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, dengan diputuskan Muharram sebagai bulan pertama. Kenapa disebut Muharram? Karena merupakan bulan yang mulia. Jadi Muharram itu artinya mulia, yang dimuliakan. Ya, kalau kita di Makkah atau Madinah ingin ke masjid, naik taksi atau naik bis, itu biasanya mereka bilang haram, haram, haram. Awal saya datang ke sana, loh, kemana ya kok ke haram? Kok ke lokasi yang haram, Pak? Saya begitu. Apa ada lokasi maksiat di sini? Haram, haram. Ternyata haram itu artinya mulia, yaitu ke Masjidil Haram. Sampai di Madinah juga begitu, haram, haram. Jadi mereka menyebut Masjid Nabawi juga haram, haram. Artinya yang dimuliakan. Karena bulan itu dimuliakan, atau masjid tadi dimuliakan, kita dilarang untuk melakukan perbuatan buruk. Jadi kalau sudah di tanah haram, jangan melakukan perbuatan buruk. Di Masjid Makkah, Madinah juga jangan melakukan perbuatan buruk. Suci, disucikan. Sehingga banyak yang mengalami peristiwa aneh di mana ia melakukan sesuatu yang buruk langsung mendapatkan balasan. Saya pernah membawa jamaah itu, Ustaz, kita lewat mana masuk ke Masjidil Haram untuk tawaf? Pokoknya ikut saya beres. Saya sudah hafal. Saya bilang begitu. Tersesat 4 kali putar Masjidil Haram, enggak ketemu pintunya. Enggak ketemu pintu, mana Babu Salam ini? Muter 4 kali, kata jamaah, Ustaz, kita sudah kesini 4 kali. Bayangkan itu. Hanya sombong bilang apa tadi? Ikut saya, tidak mungkin tersesat, saya sudah hafal. Disesatkan 4 kali putar Masjidil Haram. Betapa capeknya itu, masjidnya begitu besar. 4 kali.
Akhirnya jamaah tidak percaya lagi dengan saya. Sudah percaya dengan jenengan. Oh, tersesat 4 kali itu sudah bisa dipercaya katanya. Nah, di 4 bulan atau di bulan yang haram di apa tadi itu, bulan Muharram itu kita dilarang melakukan diantaranya adalah berperang. Fahuwa ahadul asyuril hurum al-arba'ah. Muharram itu salah satu dari 4 bulan yang mulia dalam 1 tahun Hijriah. Apa saja bulan yang mulia yang 4 itu? 1, Rajab. Rajab itu bulan ke-7. Rajab itu posisinya sebelum Sya'ban, setelah Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhir, orang Jawa bilang begitu. Ada Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, setelah itu Rajab, setelah itu Sya'ban, setelah itu Ramadan. Rajab ini satu di antara bulan yang mulia. Setelah Rajab apa? Dzulqa'dah, sebelum bulan haji. Setelah itu Dzulhijjah, bulan haji. Setelah itu Muharram. Jadi 4 bulan yang mulia itu 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu yang pisah, Rajab. Rajab bulan 7, Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Maka orang berangkat haji itu Dzulqa'dah, puncaknya Dzulhijjah, pulangnya Muharram. Sehingga kalau gelombang kedua biasanya bulan Muharram itu masih di Madinah. Nah, bulan Muharram masih di Madinah yang gelombang 2. Ini bulan-bulan yang mulia. Dalam ayat Al-Quran disebutkan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah itu ada 12. Ini bulan yang Komariah, yang Hijriah, ada 12. Terus di tengah-tengah ayat itu disebutkan minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Hurum, haram tadi itu yang mulia. Terus disebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri. Menganiaya itu maksudnya berbuat dosa. Itu sama dengan menganiaya diri kita sendiri. Jadi orang melakukan dosa itu menganiaya dirinya sendiri. Kenapa? Sebab dengan dosa itu dia akan masuk neraka, berarti dia mencelakakan dirinya sendiri. Jangan sekali-kali di bulan 4 ini yang mulia ini kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena berbuat dosa di 4 bulan ini dilipatkan dosanya. Sebagaimana siapa yang berbuat kebaikan dilipatkan pahalanya. Jadi wa ju'ilal itsmu fiha a'dham. Dosa di 4 bulan ini dilipat gandakan. Wal amalus sholih wa ajrum akbar. Perbuatan yang baik pahalanya juga dilipat gandakan. Nah, kita temukan di sini ada athar. Athar itu adalah pernyataan sahabat. Innallaha astafa sofaya min khuluqihi. Sesungguhnya Allah itu memilih pilihan dari makhluknya. Jadi dari sekian makhluknya Allah itu ada yang menjadi makhluk pilihan. Istafa minal malaikati rusula. Dari sekian banyak malaikat itu ada malaikat pilihan. Siapa? Malaikat Jibril. Wa minan nasi rusula. Dari makhluknya yang bernama manusia itu juga ada manusia pilihan. Siapa? Rasulullah. Wastafa minal kalami dzikrahu. Dari ucapan-ucapan yang disampaikan oleh manusia itu ada pilihan yang disenangi oleh Allah. Apa? Zikir.
Jadi ucapan manusia yang paling disenangi oleh Allah itu adalah zikir. Wastofa minal ardil masajida. Dan dari sekian bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid. Ya, masjid. Wastofa minasyuhuri ramadhana wal ashur muharram. Dari sekian bulan, 12 bulan itu yang dipilih oleh Allah, yang disenangi oleh Allah, yang mulia di sisi Allah, itu adalah bulan Ramadan dan bulan Muharram. Bulan Ramadan dan bulan Muharram. Kalau Ramadan karena diturunkan ayat Al-Quran, karena ada Lailatul Qadar, karena orang berpuasa. Tapi yang Muharram ini gak ada apa-apa, tapi dipilih oleh Allah sebagai bulan yang mulia. Wastofa minal ayyami yaumal jumu'ah. Dari sekian jumlah hari yang 7 itu, yang dipilih Allah menjadi hari yang mulia adalah hari Jumat. Hari Jumat. Wastofa minal layali lailatul qadar. Dari sekian malam, yang dipilih oleh Allah menjadi malam yang mulia adalah malam Lailatul Qadar. Jadi ada apa tadi? Malaikat ada yang dipilih, malaikat Jibril. Manusia ada menjadi pilihan, siapa? Nabi Muhammad. Ucapan ada yang menjadi pilihan Allah, apa? Zikir. Bumi yang menjadi pilihan Allah adalah masjid. Bulan yang menjadi pilihan Allah adalah Ramadan dan Muharram. Hari yang menjadi pilihan utama adalah Jumat. Malam yang menjadi pilihan adalah malam Lailatul Qadar. Fa'azzimu ma'azzamallah. Maka muliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah tadi. Muliakan Lailatul Qadar, muliakan hari Jumat, muliakan bulan Ramadan dan bulan Muharram, muliakan masjid, muliakan zikir atau majelis zikir dan seterusnya tadi itu. Kapan awal penyebutan bahwa Muharram ini adalah bulan yang mulia? Ini disampaikan oleh Rasulullah saat haji wada. Saat haji wada. Waqad haddatan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ashhur al-arba'ata fi khutbatil wada. Nabi menetapkan 4 bulan yang mulia tadi, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini saat beliau khutbah pada haji wada. Kapan khutbah itu disampaikan? Fil yaumit tasi' min Dzulhijjah. Fil yaumit tasi' min Dzulhijjah, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yauma Arafah, hari Arafah atau saat wukuf Yaumul Hajj. Hari Arafah itu disebut hari haji yang bertepatan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Muharrama syahrullah subhanahu wa ta'ala. Nabi menyebut 4 bulan tadi yang paling utama adalah Muharram, yang kemudian menyebutnya sebagai bulan yang dimuliakan atau bulan yang disucikan. Bulan yang dimuliakan atau bulan yang disucikan. Dalam hadis yang lain disebutkan inna zamana qad istadaro kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ardo. Sesungguhnya waktu itu berputar semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Wassanatu itsna asyara syahran. Jumlah bulan dalam 1 tahun itu ada 12. Minha arba'atun hurum, 4 diantaranya mulia. Salasun mutawaliyatin, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajab, dan Rajab mudhirun alladzi baina Jumati wa Sya'ban, yang terletak di antara 2 Jumati, Jumatil Awal, Jumatil Tsani, dan bulan Sya'ban.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Rajab itu diapit oleh bulan Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah sama Sya'ban. Dalam hadis yang lain kita temukan an Abi Dzar, dari sahabat Abi Dzar, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, qala sa'altun Nabi. Kata sahabat Abu Dzar, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul laili khairun? Ya Rasulullah, ayyul laili khairun? Di saat malam itu jam berapa yang paling utama? Malam itu kan panjang. Jam berapa yang paling utama? Wa ayyul asyuri afdal? Di antara sekian bulan itu yang paling mulia itu bulan apa? Faqala, maka Nabi menjawab, khairul laili jaufu. Sebagus-bagus malam yang utama itu pas tengah malam. Tengah malam itu kapan? Ada menyebutnya ya jam 2 itu. Karena kalau setelah itu sudah mendekati subuh, tidak tengah kan, sudah menjelang pagi. Ya antara jam 12 sampai jam 2 lah kira-kira begitu. Nah, jadi sebaik-baik waktu malam itu di tengahnya. Dan sebaik-baik bulan adalah yang disebut dengan bulan Muharram. Maka sajja'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ala shaumi fi Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk berpuasa di bulan Muharram. Karena mulia tadi, maka kita muliakan dengan cara berpuasa. Sajja'ana, pokoknya mengajak, memotivasi kita untuk berpuasa di bulan Muharram ini. Qala Rasulullah dengan sabdanya, afdalus siyami ba'da Ramadhana, sebagus-bagus puasa setelah bulan Ramadan, Syahrullahil Muharram, yaitu di bulan Muharram. Wa afdalus sholati ba'dal faridati, dan sebagus-bagus sholat setelah yang 5 waktu, sholatul lail, yaitu sholat malam. Jadi kalau sekarang sudah aktif sholat malam, besok Muharram kita berpuasa. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'ni anna 'alal mar'i ayyasuma kullu muharramin hatta yanala ajra fi shaum kama naf'alu fi ramadhana. Hadis di atas tidak menunjukkan bahwa kita wajib berpuasa atau disunahkan berpuasa di bulan Muharram ini sebulan penuh. Tidak. Jadi Rasulullah memotivasi kita, mengajak kita untuk berpuasa di bulan Muharram ini tidak sebulan penuh, sebagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tidak. Lam yasumin Nabi syahrun kamilan illa Ramadhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa shoma fi Sya'bana aktsara min ayyi syahrin akhar ba'da Ramadhana. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban lebih banyak dari bulan lain selain Ramadan. Jadi kalau Ramadan 1 bulan penuh, kemudian puasa yang jumlahnya banyak harinya, tidak 1 bulan penuh, itu Rasulullah berpuasanya di bulan Sya'ban, yaitu dari awal sampai pertengahan. Setelah itu istirahat. Dengan demikian, berpuasa di bulan Muharram ini di hari apa saja, tanggal berapa saja, yang penting kita menyempatkan diri untuk berpuasa di bulan Muharram. Ada yang berpuasanya di tanggal 1. Kenapa? Menyambut kedatangannya dengan perbuatan yang mulia. Tapi hadisnya tidak ada. Hanya diniati ingin menyambut kehadirannya dengan perbuatan yang mulia tadi, yaitu berpuasa sunnah. Ya, niat puasa sunnah begitu saja di bulan Muharram, tidak menyebut tanggal 1. Jadi niat puasa sunnah di bulan Muharram. Karena tadi amal baik di bulan Muharram itu dilipat gandakan.
Yang ada hadisnya itu adalah tanggal 10 Muharram yang biasa kita sebut dengan istilah Asyura. Bahasa Arabnya Asyura, ada hamzanya. Cuma kita sering menyebut Asyura. Orang Jawa nyebutnya Suro, gitu ya. Kalau di Ponorogo ada Grebeg Suro. Ya. Jadi Asyura yuwafiqul yaumal asyir min Muharram, yang bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Qala Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, amana Rasul sallallahu alaihi wasallam bisyamil asyir min Muharram, rawahu Tirmidzi. Rasulullah mengajak kita untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas. Mengajaknya ini untuk berpuasa di 10 Muharram ini sungguh-sungguh, sehingga disebut bahwa puasa 10 Muharram itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Dalam hadis yang lain dari sahabat Ibnu Abbas juga, tapi dari Imam Bukhari. Kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga sama-sama dari sahabat Ibnu Abbas. Redaksinya berbeda. Ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum, yauma Asyura wa syahrul Ramadan. Kata sahabat Ibnu Abbas, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang keutamaan puasa kecuali tanggal 10 Muharram dan bulan Ramadan. Sampai mengalahkan yang Senin Kamis, menekankannya itu. Sehingga kita sempatkan tanggal 10 Muharram kita berpuasa. Dalam hadis yang lain, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tadi Imam Tirmidzi, Imam Bukhari, Imam Muslim. Siyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sana allati qablahu. Berpuasa di hari Asyura atau 10 Muharram menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat. Tapi dosa kecil, dosa besar harus diiringi dengan taubat. Dalam hadis yang lain, ini sejarahnya kenapa ada puasa 10 Muharram. Ini juga dari sahabat Ibnu Abbas. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah. Sesungguhnya saat Nabi itu tiba di Madinah, wajadahum yasumuna yauman. Nabi mendapati, berarti kan saat Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah itu ya bulan Muharram itu kan. Karena saat itu orang-orang sedang berpuasa. Maka kemudian ditetapkan oleh sahabat Umar itu Muharram itu sebagai bulan pertama kalender Hijriah, diawali dengan hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Nabi mendapati penduduk Madinah yang Yahudi itu berpuasa 1 hari. Ditanya, ada apa kalian kok berpuasa? Mereka mengatakan ini hari yang mulia. Ini hari yang mulia. Apa? Najallahu fihi Musa. Jadi kata mereka, hadza yaumun adzim. Ini hari yang mulia. Wa huwa yaumun najallahu fihi Musa. Hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Wa aghraqa ala Fir'auna. Allah menenggelamkan Fir'aun di laut itu tanggal 10 Muharram. Fasoma Musa, maka Nabi Musa kemudian membiasakan diri untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram ini. Untuk apa? Syukran lillahi, sebagai rasa syukur kepada Allah karena sudah diselamatkan
dari kejaran Fir'aun, bahkan menenggelamkan Fir'aun itu. Maka kemudian faqala, maka Nabi mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, ana aula bi Musa. Loh, saya ini lebih dicintai oleh Allah daripada Nabi Musa. Loh, kalau Nabi Musa berpuasa, saya harus berpuasa. Gak bisa enggak. Masa saya kalah dengan Nabi Musa? Fasomahu, maka kemudian Nabi berpuasa di tanggal 10 Muharram, wa amara bisyamihi, memerintahkan kita, mengajak kita juga ikut berpuasa tanggal 10 Muharram. Jadi diselamatkannya Nabi Musa. Dalam hadis ini begitu, yang ada hadisnya itu tanggal 10 Muharram itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan pasukannya, dan menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya itu di tanggal 10 Muharram. Ini sejarahnya begitu. Kenapa Nabi memerintahkan? Jadi Nabi mendapati penduduk Madinah yang Yahudi tadi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Tetapi di tanggal ini juga terjadi peristiwa Karbala. Karbala itu artinya karbun wabalaun, duka cita. Duka cita itu berarti hari kesedihan. Kenapa hari kesedihan? Terbunuhnya cucu Rasulullah yang bernama Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, putra daripada Siti Fatimah, di Karbala dalam pertempuran. Sehingga orang Syiah memperingati tanggal 10 ini dengan istilah At-Tawwabun. Mereka menyebut tanggal 10 Muharram itu sebagai hari At-Tawwabun, hari pertobatan. Pertobatan kenapa? Karena tidak mampu menyelamatkan Sayyidina Husain, sosok yang mereka cintai. Sehingga mereka di tanggal 10 ini menyakiti fisik mereka, pakai pisau, pakai macam-macam itu. Kalau kita lihat di videonya itu luar biasa. Dan ternyata ada beberapa riwayat yang menyebutkan di tanggal 10 Muharram ini terjadi banyak peristiwa. Tapi tadi yang ada hadisnya apa? Diselamatkannya Nabi Musa. Yang tidak ditemukan hadisnya, tapi banyak kisah yang sampai kepada kita. Tanggal 10 Muharram ini adalah tradisi dipasangnya kiswa Ka'bah sebelum Islam. Setelah Islam, pemasangan kain kiswa di Ka'bah itu saat setelah wukuf. Wukuf selesai, besok orang ke Mina itu, nah pas saat orang ke Mina itulah kemudian kiswa Ka'bah diganti saat sepi-sepinya Masjidil Haram. Pergantian kain kiswa setiap tahun itu pada saat setelah wukuf. Kalau dulu tanggal 10 Muharram. Di hari ini tanggal 10 Muharram ini menurut riwayat Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Ya, setelah diusir dari surga itu Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa di mana? Jabal Rahmah. Itu menurut kisah tanggal 10 Muharram. Di hari ini juga Nabi Allah menyelamatkan Nabi Nuh. Saat banjir beliau naik perahu, tanggal 10 Muharram airnya surut. Sehingga turunnya Nabi Nuh dari perahu yang menyelamatkannya itu di tanggal 10 Muharram. Menurut kisah Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari Namrud tanggal 10 Muharram. Menurut kisah lagi Allah mengembalikan Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub, kan kehilangan sampai mengalami kebutaan, kemudian dikirimi kainnya, diusapkan, sembuh, penglihatannya normal kembali. Saking kangennya sama anaknya, sedih sampai kemudian penglihatannya tidak normal. Dikirimi kainnya,
oh si ambu keringat si urip arek iki, sembuh. Wah, itu hubungan psikologis orang tua dengan anak itu luar biasa. Nah, tanggal 10 Nabi Yusuf ketemu. Memang tidak hilang, disembunyikan sama saudara-saudaranya. Kembali. Tanggal 10 Muharram ini Allah mengampuni Nabi Daud. Tanggal 10 Muharram ini Nabi Sulaiman menerima kerajaan. Tanggal 10 Muharram ini Nabi Yunus. Nabi Yunus itu apa? Dimakan ikan paus lah, jangan ikan hiu mati. Paus kan gede itu. Ikan paus, hut itu paus. Itu dikeluarkan dari perutnya ikan paus itu tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram ini Allah mengangkat penyakitnya Nabi Ayub. Apa? Penyakit kulit ya? Iya. Makanya nanti tanggal 10 Muharram kita berpuasa, banyak berdoa. Karena tadi banyak peristiwa yang bertepatan di tanggal 10 Muharram. Nah, setelah kita temukan ajakan Nabi, motivasi Nabi, anjuran Nabi untuk berpuasa di tanggal 10 tadi, muncul hadis berikutnya. Apa? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shomal asyira wa nawa siyamat tasya. Rasulullah berniat jika usianya panjang, masih diberi kesempatan tahun depan bertemu dengan Muharram lagi, itu akan berpuasa di tanggal 9. Berarti tanggal 9 dan 10. Tapi sampai Nabi wafat belum sempat berpuasa tanggal 9, sudah keburu wafat. Sehingga selama hidupnya Nabi hanya berpuasa di tanggal 10, belum sempat berpuasa di tanggal 9. Hanya niat kalau tahun depan masih ketemu Muharram, saya akan berpuasa tanggal 9. Tapi ada yang memaknai, maksudnya di sini tahun depan kalau saya masih hidup, saya puasa 10 Muharram itu yang ke-9. Allahu a'lam mana yang benar memaknai hadis itu. Kata at-tasik di situ ada yang memaknai saya akan berpuasa mulai tanggal 9 sehingga 9 dan 10. Ada yang memaknai tahun depan itu Nabi puasa 10 Muharramnya yang ke-9. Berarti Nabi itu puasa 10 Muharram 8 kali, 8 tahun mengalami 10 Muharram. Allahu a'lam. Tapi banyak riwayat menyebutkan tasya 9 di situ mulai tanggal 9. Nah, hadisnya dari sahabat Ibnu Abbas di mana Rasulullah mengatakan, kata sahabat Ibnu Abbas, lain baqitu ila qabilin la suman natasih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jika aku masih hidup di tahun depan, maka aku akan berpuasa di hari ke-9. Hari ke-9 itu tanggal 9 atau yang ke-9 tahun depan, Allahu a'lam. Tapi argumentasi logisnya, kenapa kita manai tanggal 9? Untuk menghindari dari kesamaan orang Yahudi yang sudah terbiasa berpuasa di tanggal 10. Hari rayanya orang Yahudi itu kan hari Sabtu, kita pilih Jumat, kan begitu supaya tidak sama. Nah, mereka puasa tanggal 10, tapi Nabi juga mengajak puasa tanggal 10. Supaya tidak sama, kita tambah tanggal 9. Itu argumentasi logisnya, tapi bisa jadi salah. Nah, kenapa? Karena dalam hadis yang lain kita temukan dari sahabat Ibnu Abbas juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu yauma Asyura. Berpuasalah kalian di hari Asyura. Tanggal 10 tadi. Wa khaliful yahuda. Kalau bisa jangan menyamai orang Yahudi yang hanya puasa di tanggal 10. Wasumu qablahu yauman wa ba'dahu au ba'dahu yauman. Puasalah kalian sebelum dan sesudahnya, atau sebelum saja atau sesudahnya saja. Jadi bisa sebelum dan sesudahnya 9,
10, 11. Sebelum Asyura 9 dan 10 saja, atau 10 dan 11 saja, supaya beda. Wes terserah mau pilih yang mana. Jadi kata Nabi begitu, yang penting supaya tidak sama saja. Supaya tidak sama. Maka puasa Asyura itu ada 4 model. Ada 4 model. Satu yang hanya tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, merujuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi siyami yauma Asyura, bahwa di hadis itu Nabi hanya menyebut tanggal 10 Muharram atau Asyura. Sehingga puasa Muharram itu tanggal 10 saja. 10 Muharram, Asyura tadi. Atau 9 dan 10. 9 dan 10. Pilihan pertama tadi tanggal 10, merujuk pada hadis bahwa Nabi menganjurkan kita puasa Asyura. Pilihan kedua 9 dan 10, merujuk pada hadis tadi la in baqitu ila qabilin la asumanna tasih wal asyir. Jika aku masih diberi usia yang panjang, tahun depan ketemu Muharram, aku akan berpuasa tanggal 9 dan 10. Kalau merujuk pada hadis ini berarti 9 dan 10. Ini pilihan kedua. Pilihan ketiga 10 dan 11, merujuk pada hadis khaliful yahuda. Kalau bisa berbeda dengan orang Yahudi yang hanya 10. Sumu yauman qabla au yauman ba'dahu. Berpuasalah kalian sebelumnya 1 hari atau sesudahnya 1 hari. Sehingga pilihnya bisa 9 dan 10 atau 10 dan 11. Pilihan yang keempat 9, 10, 11. Di mana hadisnya menyebutkan sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Puasalah sebelum dan sesudahnya. Tapi yang keempat ini kurang kuat, sehingga jarang orang puasa 9, 10, 11. Yang paling kuat itu 10, karena Nabi melakukan. Di bawahnya 9, 10 karena Nabi mengatakan tapi belum melakukan. Ya. Setelahnya di bawahnya 10 dan 11, karena tadi diniati berbeda dengan orang Yahudi. Terserah mau pilih yang mana. Kalau saya biasa 9 dan 10, karena hadisnya tadi 10, kemudian ada hadis setelah itu, tapi Nabi belum pernah melakukan karena keburu wafat tanggal 9. Sama tanggal 1 Muharram dalam rangka menyambut kehadiran bulan Muharram. Meskipun tidak ada hadisnya, tapi diniati untuk melakukan amalan baik. Jadi berpuasa. Pokoknya di bulan Muharram ini kita menjaga diri dari perbuatan dosa, memperbanyak perbuatan yang mulia, kemudian kita berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ditambah 9 boleh. Kalau tidak ragu 10 saja. Yang ketiga, menyantuni anak yatim. Ini kita temukan ya hadis ini menjadi perdebatan. Untuk membasuh atau menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram ini. Hadisnya begini yang sampai kepada kita, tapi terjadi perselisihan. Man shoma yauma Asyura minal Muharram a'tahu Allah ta'ala thawaba asyrati alafi malakin. Wa man shoma yauma Asyura minal Muharrami utiya thawaba asyrati alafi hajjin wa mu'tamirin wa asyrati alafi syahidin. Wa man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura rafa Allah ta'ala bikulli sya'ratin daraja. Siapa yang
Yang terakhir saja saya terjemahkan karena terkait dengan menyantuni anak yatim. Siapa yang di tanggal 10 Muharram itu mengusap kepala anak yatim, mengusap, ya jangan diusap tok, tapi ya dikasih uang gitu. Diusap-usap tok jari yatim, diusap-usap tok sing aku. Tolek ganjaran tok aku gak oleh apa-apa. Niscaya Allah mengangkat derajatnya pada setiap rambut yang diusapnya. Kata orang tak dolek yatim sing rambutnya kriwul. Sama saja. Ya, yang penting kita mengusap kepala anak yatim. Man masahayatahu ala ra'si yatimin yauma asyura, begitu. Ya. Rafa'allahu ta'ala bi kulli sya'rah darajah. Setiap rambut itu mengangkat kita 1 derajat. Ini hadis menjadi perdebatan. Tetapi karena tadi merujuk pada kemuliaan bulan Muharram ini, maka menyantuni anak yatim ya istimewa. Karena menyantuni anak yatim kapan saja tetap istimewa, apalagi di bulan yang mulia. Karena banyak perintah dalam ayat Al-Quran yang mengajak kita, menganjurkan kita untuk menyantuni anak yatim. Misalkan dalam ayat Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama. Jadi bersikaplah yang baik diantaranya kepada anak yatim. Wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama, dan seterusnya. Memberikan harta terbaiknya untuk anak yatim. Maka ngasih anak yatim, nyantuni anak yatim itu yang sekiranya anak yatim itu senang. Tentu ukuran anak-anak kalau dikasih uang banyak juga kurang bagus. Masih anak-anak kan? Dikasih terlalu sedikit juga kurang bagus. Yang sedengan ukuran anak-anak, ya idealnya 100, 150, 200 sampai 500. Kok dikasih 10 juta geblak. Kaget. Ya. Kalla balla tukrimunal yatim, karena kalian tidak memuliakan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama, yaitu mereka yang melupakan anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar, maka anak yatim janganlah kalian menghardiknya. Wala taqrabu malal yatim illa billati yasan, jangan mendekati harta anak yatim kecuali mengurusnya dengan yang lebih baik. Wa idimuna ta'ama ala hubbi miskina wa yatima, dan memberi makan yang terbaik diantaranya untuk anak yatim. Kasih makanan yang tidak biasa dia konsumsi ya, di tanggal 10 itu ya, sekiranya dia hari ini istimewa, sehingga tanggal 10 Muharram itu sering disebut dengan istilah hari rayanya anak yatim. Tidak hanya di kita, di negara-negara muslim lain juga begitu. Dalam hadis disebutkan ana wa kafilul yatimi fil jannah kahataini. Kedekatanku dengan anak yatim seperti jari telunjuk dan tengah yang berdampingan. Karena Nabi pernah merasakan menjadi anak yatim. Fa'an Abi Hurairah, dalam hadis dari sahabat Abi Hurairah, anna rajulan syaka ila Rasulillah, ada seorang laki-laki yang mengadukan kepada Rasulullah qaswata qalbihi, hatinya yang keras. Niki wis embuh, uripku sumpek, gampang ngamuk, nyekel duit sumpek, omongannya gak nyekel duit, tambah pol sumpek begitu ya. Maka kemudian Nabi mengatakan, in aratta ayyalina qalbuka, jika kamu ingin hati kamu itu menjadi lembut, tenang ya. Fat imil miskin, maka berilah makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, dan basuhlah kepala anak yatim. Maksudnya basuh itu sambil ada amplop uangnya gitu, tidak basuh toh. Dan ngasih supaya tampak kita ngasihnya itu penuh kasih sayang, dibasuh kepalanya. Ojo, enggak begitu. Sini nak, ya Allah, mana sekolahnya, kelas berapa, disenengkan hatinya sambil dikasih uang, bingkisan lah, pokoknya bingkisan, tidak harus uang.
bisa pakaian dan lain sebagainya. Nah, ini untuk menyambut keutamaan bulan suci Muharram. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang menjadi anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali demikian. Kalau tidak ada, kita sempatkan sejenak untuk mengirimkan doa pada guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Basuki MA yang secara mendadak mengagetkan kita semua, mendahului kita, dan kita yakin bahwa beliau adalah orang yang sangat luar biasa karena memberikan pembinaan kepada kita, tausiah-tausiahnya luar biasa, pemikiran-pemikiran juga luar biasa, ilmu yang sudah disampaikan kepada kita juga luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi saksi atas kebaikan beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa taqabbal hasanati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin nar. Allahumma nawwir qabrahu, Allahumma nawwir qabrahu, Allahumma nawwir qabrahu, Allahumma ba'idhu min adzabika wa min adzabil qabri wa min adzabin nar. Allahumma rfa' darajatihi fil jannah, Allahumma adkhilhul jannata ma'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma'asy syuhada'i was sholihin wal ulama al amilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.